UMKM kita atau masyarakat itu tuh dia tidak hanya miskin dengan dana atau modal, tapi juga miskin mental. Ucapan terima kasih ya. Ibu luar biasa ya mendidik anak-anaknya. Jangan manja. Sekarang kan kadang-kadang seolah-olah menjadi seorang ibu dengan label Career Woman adalah sebuah kebanggaan sekaligus ujian di era revolusi industri 4.0. Tidak mudah menselaraskan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dengan pekerja profesional. Tak sedikit yang kesulitan bahkan harus menuai kegagalan. Namun seorang Mardiah Muluk berhasil melaluinya dengan sangat baik. Memiliki latar belakang sarjana hukum, namun ibu kelahiran Padang Panjang 20 Maret 1964 ini lebih dikenal sebagai pegawai sukses di salah satu bank daerah di Sumatera Barat. Simak perjalanan dan pandangan hidup, karir, ide, serta wawasannya dalam Inspirasi Minang 1 spesial Hari Ibu bersama Mardiah Muluk. saya itu berasal tuh dari kota Padang Panjang. Kota kecil, dingin, sejuk, sekolah di sana, pendidikan SLA saya selesai di Padang Panjang, kemudian melanjutkan S1-nya itu di Universitas Andalas, ambil hukum, kemudian saya lanjutkan juga linear hukumnya sambil S2 berkaitan dengan hukum bisnis. Karena saya juga sehari-harinya setelah tamat kuliah, alhamdulillah diterima di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Bank Nagari. Jadi kalau saya tamat kuliah 88, masuk Bank Nagari 89, 2020 saya pensiun, lebih kurang di Bank Nagari itu lebih kurang 30 tahun. Pada awalnya sebenarnya saya nggak karena kita dari keluarga tuh sebenarnya nggak ada yang berprofesi di bidang hukum, banyak lebih di bidang pendidikan. Nah, pada dasarnya mungkin Tuhan itu sudah menempatkan kita tuh sesuai dengan passion dan yang tahu tuh yang di atas kali ya. Tapi kita tetap tidak bisa mengandalkan ya pasrah dengan seperti itu. Tadinya saya bercita-cita tuh menjadi dokter karena dulu tuh kan orang tua selalu menginginkan anaknya dari dokter keren gitu kan. Nah kemudian saya ikut di tes kedokteran. Nah waktu itu dulu bisa pilihan ya, IPA boleh milih IPS juga, di PC. Nah kita ambillah salah pilihan 2. Ternyata saya lulusnya di Fakultas Hukum. Nah kemudian berjalannya waktu ya kita udah masuk di Fakultas Hukum, tentunya kita tetap belajarlah dengan baik gitu. Kemudian setelah tamat Fakultas Hukum, kemudian saya masuk ke Bank Nagari. Dalam prakteknya hukum itu sangat penting sekali di dalam kegiatan hidup kita. Baru saya paham, menarik ternyata hukum ini. Nah, ya, semakin lama semakin mencintai bahwa hukum ini sangat penting. Nah, saya ambil lagi, saya lanjutkan lagi pendidikan hukum ke S2, ambil hukum bisnis. Kemudian karena memang di perbankan gitu mungkin dilihatnya kita juga basic hukumnya dominan, saya sering membawahi bidang hukum, mulai dari waktu levelnya kepala bagian di hukum, kemudian
dipindahkan ke cabang, kita mungkin promosi jabatan, tapi kembali lagi nanti terakhir itu juga masuk ke divisi sektor membawahi hukum. Nah, akhirnya memang ditambah kondisi saat sekarang, kita melihat kunci dari kehidupan ini memang hukum itu pegang peranan yang sangat penting. Nah, sehingga saya sudah sangat mulai mencintai dan tertarik, baru mengerti filosofi hukum itu seperti apa. Nah, ditambahlah itulah dasar ketertarikan saya juga ikut diambil program S3 sekarang untuk mendalami lagi permasalahan hukum. Kenapa kita dalamnya permasalahan hukum itu banyak orang membutuhkan juga jasa-jasa kita untuk orang nggak mengerti juga persoalan hukum. Ternyata persoalan menyelesaikan persoalan hukum itu mengasihkan juga. Ya, momen itu lebih kepada setelah saya menyelesaikan S1 ya. Yang terasa benar hukum itu seperti apa setelah bekerja. Nah, sebenarnya kalau kedokteran itu memang itulah dulu kita sebenarnya kalau soal cita-cita itu ya udah jamak seperti itu ya. Udah jamak. Dosen salah. Pilihan kedua saya itu adalah jadi dosen. Nah, kita terkadang kita itu untuk profesi atau ke depan itu memang dipengaruhi juga oleh lingkungan terdekat ya, keluarga misalnya. Jadi terus harapan-harapan orang di sekitar kita, misalnya mainstream, misalnya orang tua. Nah, dokter itu atau dosen itu adalah suatu dibilang gengsi tinggi. Orang melihatnya tuh kalau di lingkungan saya tuh intelektualitasnya tuh dipandangnya tuh berbeda gitu kan, tinggi kalau sebagai dosen. Nah, makanya saya juga melamar dulu waktu itu jadi dosen gitu kan pada saat tamat. Tapi keburu duluan Bang Nagari, pas saat tes terakhir kita udah tinggal 5 waktu itu, duluan Bang Nagari, alhamdulillah terimanya di Bang Nagari. Nah, itulah perjalanan yang membuat kita cuman yang menjadi dasar saya itu adalah begini, kenapa mencintai, kenapa tertarik ini, kita harus bekerja itu kalau sudah profesi kita itu harus total gitu. Jadi jadi termasuk saya di bank, saya nggak peduli, kita juga lingkungan kita juga nggak ada yang di bank gitu. Nah, di bank juga saya seperti itu. Kita sudah masuk di sana, kemudian kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau istilah saya dari dulu itu menjada wajada, ya, siapa yang sungguh-sungguh dia pasti dapat. Nah, makanya saya sungguh-sungguh. Nah, masalah hukum saya di perbankan karena saya hukum perdata bisnis, perdata ekonomi. Jadi memang udah matching. Itu. Bicara mengenai prospek ekonomi syariah, sekarang itu orang sedang menggalakkan ada namanya masyarakat ekonomi syariah, MES ya. Itu kan memang seyogyanya kita berperan untuk peduli humanity ya, sesama. Jadi bagaimana saya berpikir udah pasca pensiun kita harus berbuat banyak lah terhadap lingkungan. Nah, salah satunya kita ngelihat fenomena kehidupan sekarang itu khususnya di kampung saya Padang Panjang itu kemarin itu kan kita ngelihat dari data katanya banyak rentenir ya, rentenir, kemudian UMKM ada yang tidak bisa tersentuh oleh lembaga pembiayaan.
karena lembaga pembiayaan tentu ada aturan-aturan yang harus mereka penuhi, tidak memenuhi, sementara mereka butuh. Nah, sehingga kita berpikir inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat ya, untuk saling membantu. Nah, kita bersama teman-teman yang juga mantan-mantan perbankan, teman-teman yang sudah juga pasca pensiun dan juga ingin membuat hidupnya berarti untuk berbuat sesuatu, ya kita dirikanlah koperasi syariah. Nah, dengan harapan itu ekonomi koperasi itu kan berbasiskan membangun ekonomi umat. Nah, inilah salah satunya ladang kita untuk persiapan lah untuk kebajikannya. Koperasi kita ini tingkatnya tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Tapi kantor pusatnya kita buat di Padang Panjang, karena itu priority kita lakukan di Padang Panjang, karena dari data memang di Padang Panjang lagi Pak Walinya juga sedang menggalakkan koperasi atau usaha berbasis syariah. Nah, sehingga alhamdulillah rencana pendirian koperasi kita ini yang bersambut, dan juga Pak Wali juga ikut sebagai pendiri. Nah, jadi kita alhamdulillah karena dukungan banyak hal, jadi sukses untuk sesuatu itu kan memang kita harus bersinergi dan berkolaborasi. Nah, banyak dukungan dari pihak-pihak yang rasanya bisa kita ambil untuk suksesinya koperasi ini, kolaborasikan, sinergikan. Misalnya UMKM itu kan yang kadang-kadang UMKM kita atau masyarakat itu tuh dia tidak hanya miskin dengan dana atau modal, tapi juga miskin mental. Nah, miskin mental itu seberapapun kita pinjamkan, mereka karena tidak dibina, mereka menganggap itu selesai, nggak dikembalikan, tanggung jawab untuk mengembalikan tidak ada, sehingga ekonominya akan seperti itu terus gitu. Sebenarnya ada satu ya, dalam hidup itu kita harus punya tata kelola. Bagaimana kita menyikapi, tidak boleh juga kita istilahnya panik ya. Dulu anak saya 3, kecil-kecil, jaraknya juga 1 tahun 1 tahun. Waktu saya ambil S2 itu mereka masih umur 5 tahun, 4 tahun. Tapi dukungan berbagai pihak ya. Kemudian mungkin juga semangat saya, tadi kan itu manjada wajada, saya mencoba mengefektifkan waktu, sehingga mungkin ada kalanya mungkin teman-teman pada saat dulu itu kita tidak banyak waktu untuk kalau sekarang zamannya bersilaturahmi, alumni. Nah, jadi bukan berarti kita mengabaikan itu, tapi memang kita bagi. Nah, saya belajar juga dari orang tua saya, memang ibu saya juga pekerja keras ya. Makanya ibu itu menjadi contoh saya juga, semangat beliau, spirit beliau untuk berjuang untuk anak-anaknya. Bahkan ibu saya selalu menganggap kita tuh udah bunda besar, selalu menganggap masih kecil. Bahkan dia ngajarin kita kalau untuk presentasi atau coba digaris bawahi pakai pulpen merah. Nah, sebegitunya dia detail gitu ya. Nah, saya belajar dari orang tua dan juga lingkungan keluarga ya, yang membuat kita
yakin. Terus anak-anak juga ya walaupun mungkin ada masa-masanya juga mereka ini ya merasa tak terperhatikan gitu ya, kesepian. Tapi kita berusaha untuk memberikan pengertian kepada mereka. Nah, alhamdulillah ternyata semua terlewati. Kalau saya lihat ngebayangin kalau Nggak mungkin ya, nggak mungkin. tapi ternyata bisa. Ternyata bisa. Nah, maka ini pernah saya kalau coaching teman di kantor teman adik-adik perempuan, saya tanya, ada yang memang, Bu, saya nggak sanggup, ya kan kekuatan kita beda-beda, nggak sanggup saya seperti Bu. Nah, kalau kamu nggak sanggup, saya nggak mungkin mengarahkan untuk karir. Silakan, berarti ada arti rugi juga, sayang juga. Ya udah Bu, saya segini aja. Ada yang seperti itu. Ada yang memang semangat sekali dia, menginspirasi bagi dia semangat kita untuk bisa. Saya selalu pokoknya berusaha menjadi yang terbaik gitu ya. Nah, jadi mengajak lingkungan saya juga jadi yang terbaik gitu. Terus satu ya, jadi itu kita jadi role model ya. Artinya disiplin kita, semangat kita kerja. Kalau dilihat teman kita tidak melihatkan cara kerja yang baik, tentu mereka juga tidak menjadi contoh, jadi role model. Nah, saya insya Allah apa saja kerjaan saya lakukan dengan baik gitu. Saya nggak peduli lah mau orang tidak bekerja, yang penting kita kerja. Nah, alhamdulillah orang kelima yang perempuan yang jadi sampai di divisi sejak Bank Nagari berdiri. Nah, ya saya ngelihat ibu saya itu sosoknya memang pejuang ya. Artinya kita itu kan hidup itu bagaimana dia mensekolahkan anaknya 6 orang gitu ya, walaupun saya manggil orang tua saya itu Buya ya. Nah, kalau Buya memang dia lebih juga karena memang seorang Buya dalam arti juga latar belakangnya bisnis ya tapi ibu ini dia berjuang itu sampai bisnis itu kemana-mana dia berani gitu loh. Dia berani. Jadi mendidik kita satu tidak harus tahan dan tangguh ya. Memang pernah suatu waktu karena kita keluarga saya ibu bapak satu orang bisnis ya, orang dagang itu kan nggak selalu selamanya mulus. Jadi pernah satu kali itu memang kondisi turun, kita pada saat masih ini melihatkan jati diri pada saat itu. Tapi karena memang kita dididik tidak boleh, harus mampu berusaha keluar dari persoalan. Beliau tidak memaksa kita, tapi karena memang yang dilihatkannya itu adalah dia berjuang, kita pun juga akhirnya berpikir untuk nggak malu. Waktu itu kita dari orang tua itu dulu jualan toko emas misalkan, kita berternak ayam, nggak malu gitu untuk jadi beternak ayam gitu ya. Nah, itulah ketangguhan yang saya bilang dalam ini. Jadi dengan kondisi seperti itu, alhamdulillah kehidupan itu cepat berubah lagi gitu, karena semangat untuk keluar dari satu masalah tuh bisa teratasi gitu. Jadi ibu saya menghadapi musibah pun dia lihat tenang. Jadi saya ngelihat seperti itu, karena itu sudah kita nggak boleh ini sama Tuhan ya, artinya menyesali terus aduh lupa komplain gitu kan.
kita terima dengan baik, kita syukuri gitu, kita masih masih diberi kesempatan. Nah beri kesempatan, nah jadi benar-benar kita memanfaatkan kesempatan itu dengan baik gitu. Ini jadi ibu saya tuh kalaupun ada musibah, kejadian, pernah dihipnotis orang, terus ini ya, dia nggak bilang sama anak-anaknya nanti kalau karena itu kan mungkin nanti akan mempengaruhi, tenang saja. Terus kemudian ya ini adalah nggak rezeki kita, misalnya seperti itu. Jadi sikap-sikap seperti itu ya kita akhirnya tertanam baik gitu. Ya ibu saya tuh cuma bilang begini, kalau ini kalian cobalah bekali diri kalian tuh dengan ilmu satu ya, kemudian kalau sudah miliki cobalah amalkan, kemudian berbuatlah banyak untuk orang lain. Nah, karena dengan berbuat banyak untuk orang lain kita juga akan dimudahkan oleh orang lain. Nah itu sehingga saya memang suka berteman, walaupun mungkin teman itu kan bukan berarti harus kita kesana kesini sama dia, mereka enggak, tapi kita mencoba dengan yang lain itu membangun hubungan relationship itu kita tingkatkan semaksimalnya dengan mengatur jangan lagi kegiatan yang lain tertinggal. Ya, yang ingin saya sampaikan sama beliau ya, ucapan terima kasih ya. Ibu luar biasa ya mendidik anak-anaknya. Terus ketangguhan itu menjadi ini. Maka saya selalu setiap wawancara itu memang dulu ada di majalah perbankan ya, SWA. Ya, ada dibuat di situ buah itu jatuhnya nggak jauh dari pohonnya. Nah, karena saya merefleksikan cara orang tua saya seperti itu gitu. Ibu itu dia memang segalanya diperhitungkan, sampai dia pergi ke Jakarta pulang bawa pakaian yang bisa dia jual lagi waktu dulu, zaman dulu gitu ya. Nah, dia jual lagi itu diserahkan ke orang juga supaya orang tuh bisa dapat untung juga. Ya, dia pergi ke Tanah Abang tanpa pengetahuan kita, apa ini bu, bawa baju daster, terus disuruh ada itu, kasihan dia juga nggak bisa juga jualan. Nah, itu yang saya lihat dari ibu. Dan kemudian dia mendorong cucu-cucunya untuk sekolah, itu luar biasa. Alhamdulillah mendorong kita semua, saya adik-adik sampai adik saya yang laki-laki itu padahal udah guru besar ya, dia tetap aja mengingatkan gitu. Diperhatikan dulu dengan baik, nanti jangan salah-salah memberikan pemahaman ke anak murid, gaya orang tua seperti itu. Ya, untuk saya ingin ibu-ibu atau perempuan-perempuan Sumatera Barat, Gading Minang katanya ya, balik ke jati diri kita. Bondo Kanduang orang yang bijak. Terus kendalikanlah keluarga dengan baik ya. Pesannya ya, hidup ini perempuan terus pintar gitu. Jadi harus, kalau menurut saya tuh harus banyak belajar. Belajarlah dari kehidupan, tuntutlah ilmu. Terus berkarir, jangan manja. Sekarang kan kadang-kadang seolah-olah ibu rumah tangga tuh ada mindset memang perempuan itu
tidak, mindsetnya adalah untuk mengabdi ke keluarga. Mengabdi itu kan banyak hal. Jadi menurut saya harus perempuan itu harus pandai lah. Sekarang itu harus pandai, harus hebat. Karena kuncinya sehebat-hebatnya laki-laki itu kalau ibu kalau nggak pandai mengendalikan diri, contoh misalnya dia kecewa atau apa gitu ya, banyak yang jalan pintas gitu ya, lost control ya, namanya kehidupan sekarang pastilah banyak tantangan. Nah, karena menyikapi itu dengan baik, jangan kadang-kadang terus sedikit sudah patah semangat, karena kan masih bisa diatasi. Pertama tentu saya ingin membesarkan juga nih kantor hukum. Artinya kita ingin bisa juga memberikan kantor hukum bukan artinya hanya menangani perkara, tapi juga edukasi ya, jadi misalnya nanti kita akan juga akan menyediakan sarana untuk junior yang ingin belajar. Kemarin di sini ada 3 orang yang magang. Nah, jadi ini bentuknya juga kegiatan yang sifatnya kantor hukum ini kita mengembangkan sarjana-sarjana hukum juga nantinya sasarannya. Jadi kita kembangkan kantor hukum ini, kemudian juga kita juga bisa berkontribusi lah untuk membangun daerah dengan apa yang kita punya, termasuklah koperasi itu kita jadikan salah satu target saya yang kita bisa menjadi berhasil lah, bermanfaat lah gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiah Muluk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang ada di Ranah Minang. Mudah-mudahan dengan momentum Hari Ibu sekarang kita menjadi wanita-wanita tangguh dalam menghadapi situasi yang saat sekarang sama-sama kita tahu yang membutuhkan sangat perjuangan, ketabahan, dan keikhlasan. Mudah-mudahan dengan ketangguhan ibu-ibu dapat menghantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbudi, berakhlak, dan bermanfaat untuk masyarakat dan negara. Sekali lagi, selamat Hari Ibu. Semoga kita berada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.